Dengan kekuatan mengangkat gunung, semangatku menguasai dunia. Saat tak menguntungkan, kudaku tak mau berlari. Yuji, apa yang harus kulakukan? Ini adalah lagu Geisha. Melihat puisi ini seperti melihat sang tuan. Cepat berlutut. Hormat kepada Sang Tuan. Melihat puisi ini seperti melihat majikan sendiri. Benar, Presdir Bima sudah kembali. Anak ini siapa sih? Bagaimana dia bisa tahu sinyal kontaknya? Presdir Bima tidak pernah mau membocorkan informasi apapun tentang dirinya. Anak ini ternyata tahu segalanya tentang Presdir Bima. Sungguh luar biasa. Sangat mungkin Dia adalah penerus asli Presdir Bima. Tidak heran anak ini sama sekali tidak takut padaku. Bahkan memanggilku Xiao Jiang. Untung tadi aku tidak marah. Kalau tidak, aku pasti sudah menyinggung tuan muda ini. Apa yang terjadi ini? Kenapa orang-orang penting ini semua berlutut pada bocah kecil ini? Anak ini pasti bukan orang sembarangan. Hu Qingzu, kamu dan si imut ini sebenarnya melakukan apa? Semuanya silakan bangun. Tuan muda boleh tahu di mana Presdir Bima? Begini saja, ikuti aku, kalian akan tahu. Nona Qin, apa maksudnya ini? Diam saja ngapain? Di dalam kartu kaisar tertinggi ini tidak hanya tersimpan banyak uang, selain itu brankas pribadiku juga ada di dalamnya. Dia bahkan tahu brankas pribadi Presdir Bima. Ayo pergi. Hari ini aku akan ajak kalian melihat hal paling berharga di dunia ini. Hal paling berharga? Hal yang paling berharga. Brankas pribadi Presdir Bima. Aku cuma dengar dia sebut sekali. Soal di mana lokasi brankasnya, sama sekali nggak tahu. Nona Qin. Branka, kamu tahu soal kabar ini? Bocah yang belum pernah ketemu ini, mana mungkin dia tahu? Jangan-jangan, dia benar-benar penerus sejati dari Presdir Bima? Brankas pribadi? Apa aku nggak salah dengar? Presdir Bima cuma punya julukan setengah dewa di dunia finansial. Menurutku, kekayaannya jauh melebihi kabar angin 2000 triliun loh. Brankas pribadiku terletak di sini. Hari ini aku akan ajak kalian semua untuk memperluas wawasan. Bima, kamu? Lokasi brankasnya, Presdir Bima tidak pernah bocorkan. Pantas saja kartu kaisar tertinggi muncul di sini. Ternyata, di sini ada brankas Presdir Bima. Kalau brankas Presdir Bima itu nyata, pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Akhirnya situasinya akan tak terbayangkan. Bagaimanapun juga, aku harus segera temukan Presdir Bima. Bima, apakah kamu masih Bima yang aku kenal? Mama, percayalah lagi padaku sekali ini. Semuanya sedang berjalan sesuai yang aku bayangkan. Seluruh dunia sedang menantikan kembalinya Bima, kembali ke puncak kejayaan. Dia bohong, Nona Qin, Tuan Wali Kota Jiang. Kami tidak pernah menyediakan brankas pribadi. Bocah ini pasti sedang membohongi kalian. Kalian harus percaya padaku. Aku ini manajer dari Bank Maritim International. Diam. Diam. Kedua bapak ibu, jangan sampai kalian tertipu oleh Bocah ini, si kecil ini suka sekali berbohong. Dia cuma mau membodohi kalian saja. Tuan Castle, mohon bimbing kami untuk melihat brankasnya. Terima kasih atas bantuan Tuan Kesil. kalian lebih percaya pada kebohongan bocah ini daripada aku. Bawa dia keluar. Aku serius. Jangan sentuh aku. Apa yang sudah Sari berikan kepada mereka, sampai mereka seperti kesurupan, sampai-sampai orang penting ini mempercayai omong kosong Bima. Jangan sentuh aku. Kamu benar-benar berisik. Tidak tahu diri. Hanya seorang manajer bank berani ikut campur urusan Presdir Bima. Bahkan aku, sang kepala kota, tidak tahu rahasia ini. Bagaimana mungkin seorang karyawan kecil bisa mengetahuinya? Mama, tunggu sebentar ya. Semuanya, ikut aku.
Ternyata ada tempat seperti ini. Jadi semuanya benar adanya. Anak ini tidak berbohong. Kalau begitu, hubunganmu dengan Presdir Bima, apakah seperti yang kuduga? Semuanya, ikutlah aku. Kuncinya sudah terbuka. Masuklah. Masuklah. Sudah lama diprediksi, orang terkaya nomor 1 di dunia, brankas pribadi Presdir Bima, Penadengen, segala macam sumber daya, dan harta karun. Hari ini aku bisa melihatnya sendiri. Tunggu dulu, aku belum masuk, tunggu. Tanpa izin dari Tuan Muda. Siapapun tidak boleh masuk. Baik. Aku ini bibi dari Bima. Kenapa aku tidak boleh masuk? Cepat biarkan aku masuk. Terus kenapa? Aku saja yang adalah wali kota. Juga tidak bisa masuk. Bocah ini sama sekali tidak menganggapku. Penting, ya. Kalau kalian masih berisik, aku akan buang kalian semua ke sungai. Hamba tidak berani. Bahkan wali kota pun begitu melindungi Sari dan anaknya. Benar-benar akan langsung sukses besar. Inikah brankas pribadi Presdir Bima? Jangan-jangan anak ini cuma bohong. Xiaomeng, bukannya kamu sebelumnya selalu merengek ingin melihat? Presdir Bima sampai hal ini juga memberitahumu? Ini adalah 3 peti harta karun yang paling penting di dalam brankas Ini 3 peti harta yang disebutkan Presdir Bima, 3 peti harta? Ada yang bilang, brankas pribadi Presdir Bima, pasti Penadengen emas, perak, dan permata. Ada juga yang menduga, brankas itu adalah gudang amunisi, senjata panas terbesar di dunia. Sebenarnya, brankas Presdir Bima menyimpan 3 pusaka terpenting di dunia ini. Ketiga pusaka itu jika muncul, cukup untuk mengguncang seluruh dunia, bahkan memicu badai darah. 3 peti harta karun ini termasuk dalam rahasia dunia, dengan tingkat kerahasiaan 10 teratas. Presdir Bima malah memberitahukannya kepada anak ini. Siapa sebenarnya dia? Jangan tebak-tebak lagi. Akulah orang yang selama ini kamu cari-cari. Rahasia brankas pribadi Presdir Bima. Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Tebak saja. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa urusan Presdir Bima begitu kamu kuasai? Bahkan sangat mengenal aku? Ayo, biar kalian lihat harta karun pertama. Apa ini pantas aku lihat? Mama, ayo lihat bersama. Bima, apa mama pernah mengajarimu Kita tidak boleh sembarangan. memegang barang orang lain? Mama, ini kakak yang mau lihat. Presdir Bima, bocah kecil ini benar-benar bisa diandalkan? Hari ini buka yang mana ya? Kamu aja deh. Tuan kecil, tolong pelan-pelan. Bima, Dara, kok semuanya darah? Ternyata ini adalah surat kesetiaan berdarah dari 10 keluarga besar. Mengokohkan 10 keluarga besar. Keluarga Chen dari Provinsi Selatan. Keluarga Zhang dari Utara. Keluarga Tang dari Distrik Timur. Keluarga Xiao dari Barat. Keluarga Qin, Zhan, dan Yuan. Sima, Zhuge, dan Duanmu. 10 keluarga besar ini mendominasi di bidangnya masing-masing. Ada yang kekayaannya menyamai negara. Ada yang kekuasaannya sangat besar. Mereka menguasai urat nadi berbagai industri. Dilihat dari seluruh dunia, mereka adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Bima, ini semua apa sih? Ini adalah perintah pengerahan 10 keluarga besar. Kalau mereka bertindak, Akan bagaimana? dunia akan menyaksikan sebuah peristiwa besar yang mempertemukan para pahlawan. Ini juga berarti akan ada fenomena langka. Dunia ini akan berubah total. Ini ternyata surat sumpah setia dari 10 keluarga besar itu. Pantas saja dikatakan, jika gudang harta pribadi Presdir Bima sedikit saja terbuka, akan mengguncang seluruh dunia. Keluarga Qin,
Minai Tuan. Xiaomeng, cepatlah bangun. Kau sudah lama menjadi orangnya Bima. Tak perlu lagi setia pada keluarga Qin. Baik. Tuan. Kenapa dia bilang dirinya adalah Bima? Presdir. Anak ini mirip sekali denganmu. Bima, ini sebenarnya bagaimana? Kamu jangan sampai melakukan hal buruk, ya? Mama, aku tidak akan. Mohon tenang. Saya, atas nama Presiden Direktur, Grup Artha Kencana menjamin, tindakan Tuan Muda ini benar-benar aman. Sepertinya saya pernah dengar perusahaan ini. Dia adalah penerus Presdir Bima. Kami bersumpah akan selalu menjaga keamanannya. Mama, tenang saja. Kakak ini orang baik loh. Dia super kaya, akan membantu kita melunasi semua utang. Xiaomeng, benar kan yang aku bilang? Tidak masalah, semiweserikan pada saya. Anak inilah satu-satunya harapan untuk menemukan Presdir Bima. Xiaomeng, rapikanlah peti harta itu. Baik. Masih mau lihat? Hanya harta pertama saja. Sudah luar biasa begini. Di dalam 2 peti harta lainnya, Presdir Bima menyimpan sesuatu yang betul-betul mengerikan. Bisa melihat, surat sumpah setia 10 keluarga besar. Sudah merupakan kehormatan seumur hidupku. 2 peti harta sisanya, bawalah keluar untuk diperlihatkan pada dunia. APA, Mereka sudah lama tertutup debu. Inilah waktunya untuk melihat matahari lagi. kamu ingin membuka rahasia 3 peti harta ke hadapan dunia? Kamu mau rahasia 3 peti harta diumumkan ke seluruh dunia? Aku juga berpikir begitu. Ini masalah besar. Bima, pikirkan baik-baik. Dunia luar terus memantau pergerakan Presdir Bima. Jika harta karun ini muncul, sama saja dengan membuka kartu truf kita. Bijaklah mengenali orang lain, bijaksanalah mengenali diri sendiri. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Bima. Zare, aku lihat di dalamnya penuh dengan emas dan permata. Jangan lihat yang tidak perlu dilihat. Ini urusan keluarga Hartono. Jangan ikut campur. Berani sekali. Kalian mau apa? Aduh, membunuh. Semuanya. Aku, Vina Wijaya, beritahu kalian. Mulai sekarang jika ada orang yang berani tidak menghormati Bima, tanggung sendiri akibatnya. Siapa ada? Sebarkan berita ini. Mulai hari ini, siapapun yang tidak menghormati Bima, langsung diblokir. Siap. Aduh, Zare, tolong lihat hubungan kita sebagai ipar ini. Maafkan aku. Bima, Bibi Camus. hanya serakah akan uang saja. Bima, Bibi tahu salah. Kalau kamu berani ganggu ibuku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Baik, baik, baik. Mama, mulai sekarang ibu tidak perlu menderita lagi. Aku, Bima, pasti akan melindungimu. Selama ini Mama sudah berjuang untukku dan untuk keluarga kita. Tidak apa-apa, Mama tidak capek. Asalkan untuk Bima. Semuanya worth it. Mulai sekarang, Mama nggak perlu menderita lagi. Nggak perlu bayar utang, nggak perlu kerja serabutan, apalagi harus hidup melihat muka keluarga Hartono. Bocah baik, ini semua adalah hal yang harus Mama lakukan. Kamu adalah mamaku. Di dunia ini, Mama yang paling hebat, paling berharga. Aku nggak akan biarkan Mama diperlakukan tidak adil lagi. Mama nggak merasa diperlakukan tidak adil. Asalkan Bimaku bisa tumbuh sehat dan bahagia. Mama sudah puas. Mama nggak perlu memaksakan diri lagi. Sekarang, aku sudah mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Selanjutnya adalah... Bima, jangan-jangan kamu lupa berapa banyak utang ayahmu? Selain kami, dia juga utang ke rentenir. Nggak bakal lunas dalam 30-50 tahun. Bima, kamu jangan khawatir. Mama pasti akan segera melunasinya. Kamu? Itu mimpi di siang bolong. Siapa bilang dia nggak bisa melunasinya? Va, Nonakin. Jangan-jangan kamu mau jadi Orang bodoh yang bayarin? Aku bukan cuma akan melunasi utangnya, tapi juga atas nama Presiden Direktur Grup Artha Kencana, aku umumkan
Mulai hari ini, Sari Pertiwi akan menjadi kaya raya. Menjadi keluarga terkaya nomor 1. Siapapun bisa ngomong besar. Grup Lu bersedia memberikan kontribusi. Atas nama maritim. Saya bersedia membantu. Dengan adanya Tuan Muda, kamu bukan orang biasa lagi. Kamu adalah ibu dari orang terkaya di dunia, yang paling dihormati oleh semua kalangan. Kamu bukan orang biasa lagi. Kamu adalah ibu dari orang terkaya di dunia. Dia itu ibu dari orang terkaya di dunia. Aku ini ibu dari planet bumi. Kalau begitu, Zare, orang-orang ini, semua figuran yang kamu sewa, ya? Jangan-jangan ini, skema penipuan terbaru? Bualannya sudah keterlaluan. Bima, kamu nyewa figuran ini. Habis berapa uang? Kamu berani sekali. Berani-beraninya meragukan identitas keluarga Lu. Zare, anak ini, Bima, kayaknya udah rusak otaknya. Daripada mikirin ginian, mendingan dia cari. Botol plastik buat dijual. Mama, percayalah sama aku. Orang ini beri lain kali menghina Tuan Muda. Bersihkan dia. Kalian mau apa? Ini kan masyarakat beradab. Lepasin aku. Aku laporkan kalian ke polisi. Atas nama wali kota. Bawa Perempuan Bawelini. Pergi. Anda benar-benar wali kota Jiang? Masa sih? Atas nama wali kota, saya jamin. Sari Pertiwi akan menjadi orang paling berkuasa pertama di kota Binge. Mulai sekarang, hidupnya akan serba berkecukupan. Sari Pertiwi. Benar-benar akan melesat ke puncak. Di kota ini, di antara para orang kaya dan berkuasa sepanjang sejarah, tidak ada satupun yang marga Hu. Klan Hu dari Binghai. Dari sinilah lahirnya. Nyonya Wu. Mulai sekarang, Anda adalah keluarga terkaya. Nomor 1 di Binghai. Aku, Zhang, bersedia menjadi bawahan klan Hu. Grup Artha Kencana, secara sukarela menjadi bawahan klan Hu. Aku juga. Hormat saya, Ibu Sari. Jangan, cepat bangun, cepat. Aku cuma seorang ibu biasa. Aku cuma mau anakku tumbuh sehat dan bahagia. Lainnya tidak penting. Mama, semua ini hak Mama. Mulai sekarang, Mama tinggal menikmati hidup. Tuan Kessel, apakah wanita ini perlu disingkirkan? Bima, jangan. Aduh, Sari. Tolong aku. Aku tidak akan berani lagi. Rumahnya tidak usah aku ambil. Semua untuk kalian. Kau sudah berkali-kali menghina mamaku. Kesempatan yang kuberikan padamu sudah lebih dari cukup. Aku salah, Bima. Bima. Mafkan Bibirina. Buang dia keluar. Kalau berani lagi, kubur hidup-hidup. Bawa dia pergi. Aduh, Sari. Sari, tolong aku. Sari. Meng, urusan hari ini selesai sampai di sini. Siapkan mobil, antar mamaku pulang istirahat. Sayap. Hari ini ulang tahun Mama. Ini awal yang baru. Agar Mama tidak menderita lagi, aku harus mengungkapkan identitasku. Mama pulang dulu. Aku akan menyiapkan kejutan terbesar untuk Mama. Mama tidak butuh kejutan. Mama cuma butuh Bima. Di samping Mama. Mama, aku sayang Mama. Ya, aku ingin membuat kejutan ulang tahun untuk ibuku. Di pesta ulang tahunnya, aku akan mengumumkan 3 harta karun dari brankas pribadiku. Aku akan di pesta ulang tahunnya mengumumkan ke dunia luar 3 harta karun dari brankas pribadiku. Tuan Muda, ini adalah kartu truf terakhir. Grup Artha Kencana, mohon pertimbangkan sekali lagi. Lakukan seperti yang kukatakan. Baik. Seiring dengan terungkapnya peti harta karun, para miliarder top, raksasa keuangan, bahkan pejabat tinggi dari seluruh dunia akan berdatangan. Sebuah aksi gila untuk memperebutkan nama dan keuntungan akan dimulai. Dan Kelu Argasari akan melesat naik karena pesta ulang tahun ini menjadi sosok menakutkan.
yang diperbincangkan seluruh dunia. Apa aku tidak salah dengar? Tuan muda akan mengumumkan. Harta karun dari brankasnya? Hahaha, bagus sekali. Surga memberkati keluarga Lu. Kali ini akhirnya aku kebagian. Makan makanan yang masih hangat. Presdir Bima akan mengadakan pesta ulang tahun di Desa Hartono dan mengumumkan 3 harta karun pribadinya kepada dunia luar. Cepat siapkan hadiah terbaik dan termahal. Kita harus menunjukkan ketulusan tertinggi. Bima akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Sari Pertiwi dan mengumumkan harta karun. DI Brankas Bank. Seorang kepala kota Seorang Konglomerat. ternyata sangat menghormati Bima. Bima sudah dekat dengan orang kaya. Sepertinya keluarga Hartono akan makmur. Keluarga Hartono, kita kayaknya mau jadi kaya nih. Gawat, gawat, gawat. Dulu aku sering banget cari-cari cara. Buat enger Jain Sari. Rumah ini kan emang milik keluarga Hartono. Kalau nggak bayar sewa, minggir aja sana. Sekarang malah mau merebut rumah ini. Mau bunuh kami berdua, ibu dan anak. Kamu ngomong apa sih? Sertifikat rumah ini ada namamu nggak? Ini kan emang barangnya keluarga Hartono. Aduh, dia pasti benci banget sama aku. Utang ya harus dibayar. Itu sudah kewajiban. Aku kan gak salah apa-apa. Kan kita ini satu keluarga. Kalau udah kaya, mana mungkin aku gak kebagian. Halo, istriku. Kamu lagi di mana sih? Aku lagi di luar. Waduh, ada masalah besar nih. Ha? Masalah apa? Cepat pulang ke rumah. Sari tiba-tiba jadi orang kaya. Keluarga Hartono, kita bakal ikut. Sukses besar nih. Beneran nggak? Masa sih aku bohongin kamu? Hari ini kan ulang tahun Sari. Cepat pulang dan siap-siap. Kita mau siapin apa? Kita kan juga nggak punya uang. Gampang aja. Kamu pulang. Cari sertifikat rumah kita. Sertifikat rumah? Istri, kamu ini, kayaknya kurang baik deh. Tanpa pengorbanan, tak ada hasil. Kalau kamu bisa bikin dia senang. Masalah rumah dan uang, bukan masalah lagi, kan? Oke. Aku langsung pulang. Jadi kaya, dong. Jadi kaya, dong. Mengumumkan ke publik. 3 harta karun di Brankas. Dia ingin memicu lagi badai keuangan di seluruh dunia. Jangan pergi ke Bank Maritim Internasional. Segera, dengan kecepatan tertinggi, menuju Desa Hartono. Saya. Tadi di bank, yang terjadi? Apa aku sedang bermimpi? Itu nyata. Bima sebenarnya melakukan apa? Sampai orang penting itu begitu hormat padanya? Hormat pada Tuan. Aneh sekali. Young Merika Katakan. Presdir Bima, orang terkaya di dunia. Siapa sebenarnya dia? Bima. Mama tidak ingin merayakan ulang tahun apapun. Aku hanya ingin kamu tetap aman dan tinggal di sampingku. Itu sudah cukup. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia tahu segalanya tentang Presdir Bima? Kalau ada yang mau ditanya, langsung saja bilang. Mana Ada? Cepat tanya, nanti tidak dilayani lagi loh. Tuan Kessel. Saya belum tahu nama Anda. Namaku Bima. Mungkinkah? Dia benar-benar putra Presdir Bima? Tidak mungkin. Mana mungkin Presdir Bima menikah dan punya anak?
Jangan kamu berandai-andai. Tuan Kessel, area mal sudah dibersihkan. Grup Artha Kencana, semua aset di bawahnya bisa Anda kelola. Barang-barang berharga di Jubaoge masih ada kan? Masih. Koleksi-koleksi ITU, saya selalu rawat secara berkala. Kamu sudah banyak berkorban untuk perusahaan. Saya sudah janji pada Presdir Bima akan mengelola dengan baik semua bisnisnya. Memang pantas jadi orang yang saya pilih dan latih sendiri. Xiaoming, suruh orang ambil dari Jubaoge 10 benda pusaka terbaik. Aku mau mempersembahkannya di pesta ulang tahun Mama. Sayap. Hari ini bukan cuma pesta ulang tahun Mama, tapi juga langkah pertamaku, Abao, untuk kembali. Presdir Bima yang misterius dan pernah berjaya dulu sudah jadi sejarah. Sedangkan aku, seorang murid SD yang paling biasa saja, akan melompat naik ke panggung keuangan dunia, menciptakan keajaiban, menggemparkan seluruh dunia. Dasar tak tahu malu. Ada apa sih? Ibu. Ha, rong. Menentuku. Ibu, selamat ulang tahun. Wah, baik. Menantuku ngucapin selamat. Ulang tahun ke-60 untukku. Bu, Hari ini kita belum rayain dulu. Besok baru rayain yang besar. Apa katamu? Aku bilang, hari ini ulang tahun Sari. Ibu jangan rebut perhatiannya. Si pembawa sial itu juga mau rayain. Suruh aku jangan ganggu. Bukan, dia jadi kaya sekarang. Mau jadi orang kaya baru. Aku kan mau rayain ulang tahun ke-60. Urusannya sama dia apa? Kenapa dia nggak bisa mengalah sama ulang tahunku? Hello, Ibu. Jangan macam-macam sama dia. Kita sekarang, nggak boleh bikin dia marah. Ya, udah ya. Tutup. Kenapa sih sampai marah-marah? Suruh aku nggak rayain ulang tahun? Hari ini aku harus beres-beres. Si imut ini. Kalau nggak, dia nggak bakal tahu siapa yang lebih berkuasa. Kamu masih mau rayakan ulang tahun? Dasar pembawa sial. Mau mencuri perhatian dari perayaan ulang tahun ke-60 gue. Menantu perempuan di keluarga gue, juga pemalas dan doyan makan. Nggak ada kerjaan yang benar. Kamu harusnya bersyukur. Yang di keluarga gue ini, udah mau naik ke kepala gue. Buang hajat, ya enggak? Ah, masa sih? Sari kerja buat bayar utang dan nafkahin anak. Nggak gampang juga. Kalau bukan karena dia, anak gue juga nggak bakal judi, ngutang, terus kabur dari rumah. Dia itu bintang sial terbesar buat keluarga Hartono. Anaknya dari kecil nggak pernah belajar yang benar. Ini juga mau disalahin ke Sari? Aduh, Sari kan setidaknya udah kasih kamu cucu laki-laki. Hah? Cucu? Si imut-imut itu, wajahnya sama sekali nggak mirip anak gue. Bisa jadi hasil dari pria lain. Siapa tahu? Waduh, baru tahu kalau Sari ternyata orangnya kayak gitu. Mobil siapa ini? Wah, mewah banget ya. Di desa kita baru pertama kali lihat mobil kecil semewah ini. Nyari menantu perempuan kamu, orang pentingnya. Aduh, oh, ternyata menantu perempuan kamu. Terima kasih ya. Kamu pulang dulu aja. Ibu Direktur Kim memerintahkan saya untuk memastikan keamanan ibu. Hey, Yang Margahu. Jam Sajani. Kamu nggak pergi kerja cari uang. Kamu ngapain di sini? Bu, aku. Ini lagi-lagi. Pria hidung belang dari mana? Aku nggak. Aduh, sorry. Mobil mewah ini nggak murah. Ya, Mobil ini bukan punyaku. Ini pasti punya pacar gelapnya. Kalau nggak, kamu bisa bayar utang rentenir? iya, benar. Kamu ngomong apa sih? Cuma temani semalam. Bisa dapat beberapa ribu, ya? Aku cari uang pakai tangan sendiri. Jangan asal nuduh. Kalau mau orang nggak tahu, ya jangan dilakukan. Si anak yang nggak mirip bapaknya, Bima itu, apa jadinya karena selingkuhan begitu? Coba ulangi. Anakku sampai jadi pengemplang. Itu semua gara-gara kamu, bajingan. Hari ini aku akan berbuat adil. Aku akan habisi wanita tak tahu malu ini. Tak tahu diuntung. Loh, Pop malah mukulin orang? Adu, Lepesan. Lihat anak semua. Nindas orang tua. Mau rayain ulang tahun aja, kamu pantas? Halo, Direktur Kim? Telepon. Direktur Kim? Direktur Kim, tolong. Suruh dia panggil orang. Director Chin. Suruh dia panggil orang. Mau nindas aku?
Halo, kamu bilang. Buvin. Bukin, tolong aku. Tolong, Bukin. Bu, suruh dia panggil orang. Hello? Ada apa? Tuan muda, itu ibu yang menelepon. Aku coba telepon balik. Jangan telepon lagi. Segera pergi ke desa keluarga Hartono. Baik. Keluarga Hartono ini memang dari dulu sudah biasa semena-mena. Berani-beraninya mengganggu ibuku. Aku tidak akan mengampuni satu pun dari mereka. Bu, atas dasar apa ibu memukul orang? Aku memukul orang? Masih lebih baik daripada kamu yang setiap hari di luar. Selingkuh. Jean-Gon Azal menuju. Laki-laki gelapnya sudah dibawa ke rumah. Masih mau membantah? Rupanya kamu sudah sering memfitnah aku. Aku menyebut kamu? Ya, aku menyebut kamu. Aku menyebut kamu. Mau apa? Kalau begitu, aku beritahu kamu, uang Budi Hartono tidak akan aku kembalikan. Tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Bikin aku kesal. Hari ini aku pasti menghabisi kamu. Aku bunuh kamu. Bu, jangan pukul lagi. Berhenti. Dari mana datangnya orang buta ini? Aku sedang mendidik menantuku. Urusanmu apa? Tentu saja urusanku. Ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, ibu mertua memukul menantu perempuan. Itu hakku. Nyonya, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Kalian tidak perlu menghiraukannya. Sorry. Ini semua pacar gelapmu, ya? Mama. Apa Yang Camus Katakan itu Panta? Si. Selera kamu berat juga ya? Dia bisa jadi ayahmu. Camus. Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya menuduhku. Walaupun aku jauh tidak sehebat Prester Bima. Tapi yang ngejar aku, juga banyak tahu. Bermain-main dengan si imut ini. Kamu bisa jadi orang baik apa? Mama, kamu menghina aku saja tidak apa-apa. Jean-Gon Libatkan, Orang Yang Tidak Bersala. Aduh. Sudah mulai membelanya. Orang-orangku akan segera tiba. Nyonya. Tenanglah, Nyonya. Aku akan segera kirim orang untuk menyelesaikannya. Kamu juga meremehkanku. Kamu si imut ini. Aku. Hengkel orang. Kamu tanya aku dulu tidak? Cepat berikan ponsel itu padaku. Kalau informasi dari atasan tertunda, kamu tidak akan bisa menanggungnya. Addison lagi. Gak. Kamu anjing siapa lagi ini? Kamu. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah wali kota Jiang kita. Kamu tidak bisa menyinggungnya. Mama, kamu menyebarkan rumor dan memfitnah wali kota. Sudah melanggar hukum. Yang mulia wali kota. Tidak heran kelihatannya agak familiar. Kamu bilang, dia adalah yang mulia wali kota. Kalian semua bilang dia itu wali kota. Sekelompok orang cuma mau menipuku, ya? Betul. Akulah wali kotanya. Ini desa keluarga Hartono. Wali kota bisa datang ke tempat terpencil seperti ini. Benar atau palsu? Coba cari di internet, pasti ketahuan. Sepertinya kerjaan promosi kami kurang maksimal. Sampai-sampai tidak ada yang mengenalku. Carrier lagi? Dia mustahil seorang wali kota. Bajunya rapi tapi kelakuannya tidak. Malu-maluin saja. Aku peringatkan kamu, atur bicaramu. Di dalam kota Binghai, kamu berani bejedalan sang dan sambang. Bikin keributan di depan rumah keluarga Hartono. Hari ini aku akan membuat kalian, si imut-imut ini, mendapat hukuman yang setimpal. Bahkan akan membuat kalian lebih menderita daripada mati. Ibu, jangan bicara lagi. Sudahlah. Wali kota Zhang. Cepat pergi dari sini. Aku tidak bisa mencelakakan orang yang tidak bersalah. Membuat kalian menderita karena tuduhan palsu. Nyonya, kami tidak bisa pergi. Bisa melindungi Nyonya. Adalah kehormatan bagi Jiang ini. Lu dari Binghai, bersampa melindungi keselamatan Nyonya sampai mati. Berapa lama lagi sampai? Tuan Muda, sekarang jarak ke desa keluarga Hartono. Masih 20 km. Perkiraan tiba dalam 15 menit. Bagaimana dengan Jiang Baichuan? Sementara belum bisa dihubungi. Kalau ibuku sampai kenapa-kenapa, kalian semua tidak akan luput. Ya. Binghai Zailu, bersumpah melindungi sampai mati. Nyonya, keselamatan Anda. Sorry, aku benar-benar meremehkanmu. Ah. Membuat para pria brengsek ini terpesona, sampai linglung.
Hal-hal yang sebelumnya, aku bisa memaafkannya. Mengingat kita pernah menjadi ibu mertua dan menantu. Aku menasihatimu untuk jangan membuat keributan lagi. Jika terus membuat keributan seperti ini, konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Aduh, Aku lihat saja, bisa apa kamu padaku? Selingkuh dan berselingkuh. Masih merasa benar, ya? Nenek tua, tunggu sampai keluarga Hartono punah. Jangan menyesal. Puna hahaha. Apa aku tidak salah dengar? Aku ingin melihat bagaimana kamu. Nanbasmi keluarga Hartono. Ibu, jangan bicara lagi. Nyonya, Anda jangan menasihati lagi. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Kira nenek tua ini lemah, mudah ditindas, ya? Puna, nenek akan membasmi kalian dulu. Wali kota. Nyonya, Cepat lari. Apa yang terjadi? Itu sepertinya Yang Mulia Wali Kota. Mengkhianati anak laki-lakiku. Kalian semua takkan luput. Nyonya, cepat pergi. Tuan Wali Kota Jiang, aku tak bisa pergi. Ini urusan keluargaku. Kebunuh kau. Ya ampun. Mama. Kau tidak terluka, kan? Aku. Kalau anakku sampai terluka sedikit saja, aku akan menuntutmu. Kau ke depannya. Jangan ganggu Sari lagi. Kenapa kau juga membelanya? Bu, itu kan Tuan Wali Kota. Kita tidak boleh menyinggungnya. Apa katamu? Maksudku. Aduh, pokoknya, kau harus lebih tenang. Kalau kau terus begini, Dewa Guanyin pun datang. Tidak akan bisa selamatkan keluarga kita. Dasar anak kurang ajar. Apa asai rubah jalan ini? Yang meracunimu? Sekarang kau. Sampai segitunya membelanya? Bukan dia. Mengapa nasibku begitu malang? Aku melahirkan anak durhaka, bersekongkol dengan orang luar untuk menindasku. Tuan Wali Kota Jiang, sebaiknya kalian segera pergi. Biaya pemeriksaan pasti akan kuganti. Nyonya, kami pasti tidak akan pergi. lari tunggang langgang. Bukanlah tindakan siram pahlawan. Adilkah ini? Halo. Istriku, ibu kita memukul Tuan Wali Kota. APA? Lalu bagaimana dengan Sari? Dia. Aduh, cepat katakan. Jangan berbele-bele. Kenapa sih? Dia juga dipukul. APA? Ibu kita memukul Bupati dan Sari. Bersama-sama. Bupati saja berani dia pukul? Ini gila banget. Aku juga baru sampai di sini. Aku juga nggak tahu. Kamu cepat tenangkan situasi dulu. Aku sudah hampir sampai pintu masuk desa. Cepat pulang ya. Aku sampai ketakutan nih. Udah. Tutup telepon. Bukannya aku. Sudah ingatkan dia khusus? Suruh dia jangan cari masalah. Kenapa nggak didengerin juga? Cuma memukul Bupati. Nggak apa-apa. Bima belum pulang. Berarti aku masih punya kemampuan. Untuk mengubah keadaan. Pak Sopir, tolong kendarai lebih cepat. Ada urusan mendesak di rumah. Oke. Aku harus mencegah tragedi ini sebelum Bima pulang. Hidup matinya keluarga Hartono. Zitten unya bergantung padaku. Jenderal, desa Hartono ada di sekitar sini. Pemandangannya lumayan bagus. Bagaimana hasil penyelidikan desanya? Lapor, Jenderal. Tidak ada yang istimewa. Hanya sebuah desa biasa. Happy. Mulai hari ini, Desa Hartono tidak akan menjadi pusat perbincangan seluruh dunia. Tidak akan biasa lagi. Akhirnya sampai juga. Tidak ada. Bima belum pulang. Masih ada waktu. Istriku. Akhirnya kau datang. Coba kau tenangkan ibu. Ibu, jangan cari gara-gara lagi. Rong. Mereka semua ini menganiaya ibumu. Kau harus bela ibumu. Sari, tenang dulu. Maafkan kami. Kemala minta maaf ke mereka? Kamu ini. Jangan cari gara-gara lagi. Lihat baik-baik, itu wali kota. Apa? Benar wali kota? Iya. Dasar lisik. Kau memang jago. Kau sampai bisa menggoda wali kota. Ibu, jangan lanjutkan. Sekarang sudah beda.
Kita tak bisa macam-macam dengannya. Walaupun dia berhasil menggoda wali kota, dia tetap orang keluarga Hartono. Kalau aku suruh ke timur, Kau tak boleh ke barat. Kalau aku suruh dia ke timur, Dia nggak boleh ke barat. Bu, jangan diteruskan lagi. Legit pula, kamu kan penguasa kota ini. Masa mau menindas nenek-nenek? jangan lakukan hal yang keji itu. Camus. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Nyonya, dengan status yang begitu tinggi, sampai-sampai dihina oleh orang seperti ini. Aduh, Bu. Bukannya sudah kubilang, jangan sekali-kali mengusik mereka. Iya, kenapa enggak nurut nenek ini sih? Aku ini kan juga demi kebaikan keluarga kita. harta 2.000 triliun itu. Penguasa kota, orang kaya, semua orang berkuasa di dunia ini, semua tunduk padanya. Maksudmu? Semua orang kaya di dunia Datang ke desa kita? Iya. Cuma untuk ketemu Bima. Betul. Untuk si rubah ini? Untuk merayakan ulang tahunnya. Penguasa Kota Maritim, Orang terkaya sudah ada di lokasi, melindungi Sari Pertiwi. Selanjutnya, orang penting dengan status apa lagi? Yana Kandatan, Jenderal, desa Hartono sudah sampai. Bereni, sebagai tanda hormat, aku akan berjalan kaki sendiri. Jenderal, mohon perintahnya. Hari ini adalah pesta ulang tahun ibunya Presdir Bima. Sebagai Marquis Zanbei, ketulusan tertinggi. Ini adalah pesta ulang tahun Ibu Presdir Bima, dan juga hari di mana Presdir Bima kembali secara resmi. Sedangkan aku, Jenderal Penjaga Utara. Hari ini, aku datang bukan sendirian. Hari ini, aku datang bukan Aku mewakili negeri Naga. Semua prajurit datang ke sini untuk mempersembahkan ketulusan tertinggi. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ini juga satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Simiwa orang. Hanya melihat kalian Presdir Bima di bidang keuangan dan bisnis, menganggapnya sebagai legenda. Mereka tak tahu ketenangan yang kita nikmati saat ini tak lepas dari pengorbanannya. Maka tak akan ada aku. Semua prajurit, majelis sejra, para tokoh terkemuka berkumpul, para cendekiawan hadir semuanya, yang datang lebih dulu ke pesta hari ini. baru punya kesempatan untuk berembuk dengan Presdir Bima, membahas perkembangan. Ini adalah kesempatan yang langka sekali. Kita harus dengan kecepatan, tercepat tiba di sana, menyambut Presdir Bima, dan menyaksikan peti harta karunia. Jika bisa mendapatkan perhatian Presdir Bima, harta yang hilang akan kembali berlipat ganda. Tuan Yuda, di depan adalah desa keluarga Hartono. Jangan buru-buru dulu. Sebentar lagi kita bisa bertemu dengan Nyonya. Gerombolan vampir itu berani menyakiti ibuku. Tak akan ada yang luput. Para penguasa di dunia, semua karena Bima. Ini tidak mungkin. Mama, pakai ala padaku. Kita sekarang tidak bisa menjangkau mereka, apalagi membuat mereka marah. Membuat Bima marah, membuat bawahannya marah, orang penting. Menghadap Ibu Sari. Jangan, cepat bangun. Mama, semua ini adalah hakmu mulai dari sekarang. Kamu nikmatilah hidupmu. Third after. Pasti akan dibasmi seluruh keluarganya. Bagaimana ini? Aku baru saja mengganggu Sari dan memukul wali kota dan orang terkaya. Zambeu Telatiba. Zenbeihu King Tia, diundang oleh Presdir Bima, membawa 9 hadiah berat. Selamat kepada Ibu Presdir Bima, selamat ulang tahun Sari Pertiwi, semoga sehat dan panjang umur. Ternyata adalah Zenbeiho. Menghadap Zenbeihu. Bangunlah. Zenbeihu Mara, Jutaan orang tewas. Pertumpahan Dara Yang Lewis. Keluarga Hartono benar-benar hancur. Marquis Zenbei membawa 10.000 tael emas. Ginseng liar berusia 1000 tahun. 1 patung Buddha dari giok putih berminyak domba. 10 mutiara malam laut timur. Sepasang keramik Ruyao kualitas terbaik. 1 tongkat Rui giok hijau kekaisaran. Dan sebuah gelang berlapis emas dengan motif Fulu Shou 5 warna dari giok. Dipersembahkan khusus. Dipersembahkan khusus.
Gelang berlapis emas dengan motif Fulu Show, 5 warna dari Giok. Ini adalah hadiah kenegaraan. Konon katanya, itu adalah koleksi Ibu Suri terakhir. Tak disangka Marquis Senbei memberikan barang yang satu-satunya ini kepada Nyonya Hu. Terima kasih, Jenderal. Wahai Nyonya, jangan sampai. Siapa yang berani menerima sujudmu? Inikah caramu meminta maaf? Aku bersujud padamu. Bisakah kau memaafkan kami? Mama, di sini tidak ada orang yang pantas menerima sujudmu. Di dunia ini tidak ada yang pantas menerimanya, termasuk aku. Hormat kepada Nyonya. Semoga Nyonya berbahagia di hari ulang tahun. Diberkahi kesehatan dan umur panjang. Jenderal, silakan bangun. Terima kasih, Jenderal. Nyonya tidak usah sungkan. Panggil saja aku Xiao Tian. Nama King Tian ini, apakah boleh dipanggil sembarangan oleh orang biasa? Nyonya, hari ini adalah ulang tahun Anda. Ini adalah botol 72 Treasures. Wine yang tak tertandingi. Saya persembahkan untucked. Langkah pembuatan wine ini sangat rumit. 72 harta langkah. Dimasukkan ke dalam buji kuno berusia ribuan tahun. Prosesnya memakan waktu 99 hari. untuk fermentasi dan penyatuan rasa. 72 Treasures Unparalleled Wine. Konon, wine ini, tingkat keberhasilan pembuatannya sangat rendah, sangat langka. Karena itulah disebut 72 Treasures Unparalleled Wine. Ini benar-benar barang langka di dunia. Meminum wine ini dapat menyehatkan organ dalam dan memperpanjang umur. 72 Treasures Unparalleled Wine. Benar-benar ada di dunia ini, aku sebelumnya hanya melihatnya di TV. Ini adalah harta yang seumur hidup. Tidak akan pernah dilihat orang biasa, Sari. Kamu masih bengong apa? Cepat terima. Iya. Aku tidak bisa menerimanya. Nyonya, Anda harus menerimanya. Luar biasa. Hadiah yang diberikan ini, semuanya adalah harta langka. Turun dari mobil. Ada uang tidak? Ada. Rumahku ada di depan. Aku akan ambil uang. Dan segera kembalikan pada kalian. Cepat. Kalau tidak, tangan kakimu akan kupatahkan. Ayo bangun. Aduh, aku sekarang antar kalian. Ayo, aku antar kalian. Cepat. Bima belum pulang. Ayo masuk dulu dan duduk-duduk. Aku akan masak beberapa hidangan andalanku untuk kalian cicipi. Hari ini adalah ulang tahun Anda. Mana ada orang yang berlentang yang harus masak sendiri. Sari, kamu istirahat saja. Aku dan Mama yang akan masak. Ayah, kamu kan yang berulang tahun. Mama, hari ini juga ulang tahunmu. Aku sudah 60 tahun. Ngapain lagi merayakan ulang tahun? Kamu istirahat saja. Kalau kamu sudah bilang begitu, ya sudah, kami terima dengan senang hati. Nyonya, silakan beristirahat sebentar. Sebentar lagi, akan ada lebih banyak pejabat yang datang. Bah, sebenarnya ada berapa banyak orang penting? Menurut kabar terbaru yang kudapat, Presdir Bima juga akan segera tiba. Bima, aku dan Mama akan masak. Kamu jaga diizini. Jangan sampai ada masalah lagi. Masukkan barangnya ke dalam. Bagus, Sari per TV. Aku tidak di rumah, kau malah mengundang. Begitu banyak pria liar ke sini. Budi, kamu sudah pulang. Dulu kamu pergi. Ton pas c'est pas ta catapin. Kau tahu tidak, aku dan Bima menderita seberapa banyak? Kurasa kamu hidup enak-enak saja. Dilayani oleh begitu banyak pria liar. Apa yang kau katakan? Jangan banyak omong. Cepat. Keluarkan barang berharga di rumah ini. Hari harta tiba. Peti harta pertama sudah tiba. Kotak harta Presdir Bima datang. Konon katanya Presdir Bima punya 3 kotak harta. Satu saja sudah cukup untuk jadi orang terkaya di dunia. Tak kusangka bisa menyaksikannya langsung. Akhirnya tiba juga. Kotak hartanya. Jangan-jangan isinya. Semua uang? Aduh. 50% Sam dari 100 perusahaan terbesar di dunia.
menguasai 50% saham dari 100 perusahaan terbesar di dunia. Kerajaan bisnis Presdir Bima sudah tersebar ke seluruh dunia. Kalau dilihat begini, hadiah yang kusiapkan untuk istriku sama sekali tidak ada artinya. Apa-apaan ini? Berani-beraninya, barang pribadi Presdir Bima. Bukan sembarang orang boleh sentuh. Ini kan cuma beberapa lembar kertas putih. Kupikir ada harta berharga di dalamnya. Hei, kamu. Sari, cepat, keluarkan uangnya. Pokok plus bunga, total 500.000. Kalau hari ini tidak bisa bayar, kupatahkan kakinya. Uangnya sudah habis untuk bayar utangmu. Mana ada uang lagi? Hei, dasar perempuan sialan. Loh, kenapa dulu aku tidak sadar kalau istrimu ini cukup cantik juga? Wih. Hei, suruh istrimu malam ini nemenin kami main. Asal dia bisa bikin kami puas, bunganya kami hapus. Wah, beneran? Wah, Kak Budi. Kalau Kak Budi suka, langsung bawa saja. Wahaha. Budi. Kamu masih punya hati nggak sih? Banyak omong, cepat ke sana. Pergi. Aku tidak akan bayar utangmu lagi. Zari, kamu berani ya? Kak, ini kan istriku. Kalian main saja sesuka hati. Untuk uangnya, akan kubayar sampai lunas. Tidak kurang sepeser pun. Nah, baru bicara yang benar. Bung, ikat perempuan ini, bawa pergi semua barang berharga. Di rumah ini, siap. Berani-beraninya kalian. Kalian siapa? Cepat pergi dari sini. Kak Budi, barang-barang di rumah? Silakan ambil. Istriku juga silakan. Bagus, asalkan hari ini istrimu bisa membuat kami puas. Utangmu boleh ditunda bayarnya 10 hari. Wah, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah mengampuni Nuava Hinaku ini. Hahaha. Budi Hartono, kamu benar-benar sudah tak tertolong lagi. Dengar ya, jangan macam-macam. Malam ini kau harus melayani kami dengan baik. Dengar? Ayo, serang mereka. Berhenti, bos kalian siapa? Perani Berninya Perpetuate Owner di sini. Sudah minta izin aku belum? Hei, dasar tua bangka, kamu siapa? Urus saja urusanmu sendiri, gak takut mati, tua bangka. Kau berhak bicara di sini? Apa-apaan kamu? Aku peringatkan, kalau sampai mereka marah, aku buat kamu susah. Lu Haoshen, pernah dengar? Apa itu? Cepat minggat. Jiang Baichuan dari Laut Es. Nama itu pernah dengar? Jiang Baichuan? Kok namanya terdengar familiar sekali? Bos, dia sepertinya wali kota Jiang. Apa? Marquisian Bay. Qing Tian. Aduh. Marquisian Bay? Dia. Kenapa mereka bisa datang ke sini? Jiang Chengchu, Jen Beiho. Beberapa orang penting ini. Kenapa bisa ada di sini? Sekalipun Sari licik, mana mungkin dia bisa dekat dengan mereka? Mereka juga tidak punya alasan untuk melindunginya. Bagus, Sari. Berani-beraninya kau menipuku, sayang. Menyewa beberapa pemain sandiwara untuk berakting di depanku. Bodoh. Sangat bodoh. Coba ulangi lagi. Bodoh. Siapa yang suruh kamu bicara? Kamu pasti akan menyesal. Masih saja berakting, aku beritahu kalian. Hanya dengan beberapa pemain sandiwara, mau menghalangi aku, Budi Hartono, menjual istri untuk bayar utang, itu mimpi. Zarif, dengarkan aku, bersikaplah baik-baik, kalau tidak, aku bunuh dia. Ayo Main Sandawara. Main Sandawara. Berhenti. Menyaki. Hei, kalian berdua, cepat, barang-barang bagus di dalam rumah, barang berharga, semua untuk kalian. Bae. Semua, dengarkan perintah. Bersiap untuk pertempuran level 1. Segera kembali ke barisan. Sayap. Masih aja main sandiwara di sini. Main sandiwara jadi kecanduannya. Semua pasukan, dengarkan perintah. Beneran ngira diri sendiri jenderal ya? Apa-apaan ini? Budi. Aku masih ingat kamu adalah Ayah Bima. Aku sarankan kamu, cepat-cepat minggat dari sini. Suruh aku minggat? Kamu pantas? Ini rumahku. Sudah bertahun-tahun aku hidup gelap. Kala judi berapa banyak kan? Aku nggak pernah takut sama siapa-siapa. Saudara-saudara, buruan angkut. Barang-barang di dalam rumah, ambil aja semuanya. Siap. Haha. Tunggu dulu, Budi. Budi, jangan.
Ngapain ibu tarik-tarik aku? Para Tuan. Anak saya ini tidak tahu diri. Tolong, lepaskan dia. Aduh, Bu, ngapain ibu sujud ke mereka? Bonga. Sari, tolong bantu ibu. Mengingat kalian pernah jadi suami istri, mengingat dia adalah ayah Bima. Tolong selamatkan dia. Nggak bisa diselamatkan. Zari, aku nggak di rumah. Kamu malah begini memperlakukan ibuku? Jangan bicara lagi. Sorry. Ibu mohon padamu. NAK. Kamu tahu nggak, kamu ngerusak hubungan dengan siapa? Bu, siang-siang begini, ngapain ibu ngigau? Saudara-saudara, jangan pedulikan dia. Langsung masuk dan angkut. Siapa yang berani bergerak? Hah? Budi. Kamu nggak boleh begini. Kamu ini memutus. Jalan hidup seluruh keluarga kita. Kok banyak banget omongannya? Cewek kecil, malam ini aku akan menyegarkanmu dengan baik. Kak, ada apa? Siapa yang menembak? Hei, Siapa? Siapa yang menembak? Bayangan senjata tak terlihat. Jejak peluru tak berbekas. Jurus maut ini adalah Presdir Bima. Presdir Bima sudah kembali. Ternyata tembakan itu adalah dari Presdir Bima. Bima. Akhirnya kau kembali. Maaf, Mama agak terlambat. Hormat untuk Tuan Muda. Kau adalah Bima. Tian, lama tidak berjumpa. benar-benar kau. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Kau tampak agak tua. Presdir Bima. Kau masih sama, tajam mulutnya. Marquis Zenbei memanggilnya, Tuan Muda. Presdir Bima. Apa dia keliru? Mungkinkah dia benar-benar Presdir Bima? Hormat untuk Presdir Bima. Bawahan tidak bisa melihat. Silakan Tuan menghukum. Tidak apa-apa. Presdir Bima, peti harta kedua, sudah tiba. Bawa ke sini. Ini Tiger Token. Siapa punya Tiger Token? Kuasai dunia. Ternyata Tiger Token benar-benar ada. Betul, inilah yang bisa memerintah seluruh pasukan di dunia. Hormat untuk Presdir Bima. Hidup Presdir Bima. Hidup, hidup. Hidup. Kayu lapuk saja dianggap harta. Aku belum pernah lihat peti harta seburuk ini. Siapa tadi yang berbuat onar di luar? Berani tidak hormat pada ibuku, tidak akan dibiarkan. Pasukan, dengarkan perintah. Tiger Token sudah muncul. Saudara-saudara, ada perintah dari Tiger Token. Segera ke desa Hartono. Tidak peduli gunung, sungai, danau, laut, perbatasan negara. Tiger Token sudah muncul. Siapa yang berani melawan? Tanda harimau telah muncul. Pasukan tak terhitung mengikuti. Senjata di seluruh dunia. Tak ada yang berani melawan. Semua prajurit, dengarkan perintah. Sayap. Selesaikan mereka dengan cepat. Sayap. Wah. Pasukan terdekat sudah tiba. Begitu tanda harimau keluar, seluruh dunia jadi pasukan. Ini baru permulaan. Tuan, semua penghalang sudah dibersihkan. Bima, Bima, ampuni ayah. Ya, ayah salah. Berani-beraninya. Siapa yang mengizinkanmu memanggil Tuan seperti itu? Hamba salah. Hamba benar-benar salah. Kumohon, Tuan yang murah hati. Ampuni hamba. Siapapun yang berani menyentuh ibuku, tak akan ada yang lolos. Bima, Bukin. Tuan, hamba tahu salah. Hamba minta maaf padamu. Ampuni anak hamba. Apakah permintaan maaf bisa menghapus kesalahan? Keluarga Hartono kalian pantas mati. Datang. Jangan. Ampun, aku benar-benar tahu salah. Jangan. Presdir Bima, tolong katakan sesuatu.
Bima? Keluarga Hartono memang bersalah, tapi bukan sampai harus mati. Kalau begitu seret mereka ke pengadilan. Masukkan mereka ke penjara. Kirim mereka ke penjara pusat. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Aku pasti akan berubah. Aku akan memulai hidup baru. Terima kasih. Kasahanala aku. Aduh, aku takut. Seperti yang Presdir Bima katakan, TAPI, penjara pusat yang disebut-sebut sebagai neraka tingkat 18 itu. Kenapa? Penjara pusat. Konon katanya, itu adalah tempat tergelap di bumi. Kondisinya sangat buruk. Begitu masuk ke dalam, Hampir mustahil selamat. Hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Mereka pantas mendapatkannya. Bima, kalian lagi ngomong apa sih? Mama, hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih, sayangku. Ibio, Presdir Bima sudah menyiapkan perjamuan untukmu. Mari ikat saya untuk bersiap-siap. Mama, cepatlah pergi. Aku tunggu ya. Mama, mulai hari ini, kamu akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Tidak perlu menderita lagi. Tidak perlu hidup melihat wajah orang lain. Bocah bodoh. Seberapa kejam pun dunia ini, asalkan kamu ada. Mama sudah merasa sangat bahagia. Nyonya sungguh cantik. Dulu tidak perhatikan baik-baik. Tak kuzangka Zari. Ternyata secantik ini. Jangan macam-macam. Jangan menatap sembarangan. Mama, kamu cantik sekali. Mulutmu manis sekali. Tuan, barang-barang dari paviliun harta sudah tiba. Persilakan mereka masuk. Baik. Itu giok misterius 9 langit. Gulungan abadi, ternyata benar-benar ada. Heitai API Mera, ini adalah permata ruby yang paling langka, tak tertandingi di dunia, harta karun yang sangat langka. Ia adalah simbol kekuasaan, kekayaan. Gentactor, setiap kali muncul, pasti akan memicu badai darah, membuat banyak orang menjadi gila. Kabarnya, Heitai API Mera dibeli oleh seseorang dengan harga 300 miliar dan dibawa pergi. Tak disangka, orang kaya misterius itu ternyata Presdir Bima. Mama, ini hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih, Bima. Mama, ini hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih, Bima. Mama akan selalu menyayangimu. Semua ini adalah harta karun yang tak ada duanya di dunia. Presdir Bima memang punya wibawa. Satu hadiah saja, harganya bisa miliaran. Mama, aku akan melindungimu. Aku tak akan biarkan kau menderita lagi. Hamba, Marquis Jinbei, rela mengikuti Presdir Bima untuk menjaga keselamatan negeri. Qingtian, perkataanmu saja sudah cukup. Hamba akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Hamba rela mengikuti Presdir Bima untuk menjaga keselamatan Ibisari tanpa penyesalan. Xiao Meng, cepatlah bangun. Hamba rela mengikuti Presdir Bima untuk melindungi keselamatan ibu. Presdir Bima, aku juga. Kalian semua bangunlah. Pengorbanan kalian hari ini, semuanya kulihat aku abau. Apa yang kalian inginkan? Baik itu uang atau status, katakan saja. Hamba rela mengikutimu. Tanpa penyesalan. Tak perlu APA. Hamba juga begitu. Presdir Bima, aku juga. Orang-orang ini gila ya? Uang saja tidak mau. Xiao Meng, masukkan mereka ke dalam grup. Bagikan sumber daya global dan berikan hadiah tambahan, paviliun harta karun,
8 buah pusaka. Serta berikan saham grup Arta Kencana 10%. Baik. Terima kasih Atta Anujra Presdir Bima. Bima, tolong pertimbangkan. karena aku ini bibimu. Ayah. Lagi pula, kami juga sudah banyak membantu. Kalian juga mau imbalan? Iya. Benar. Kami tidak serakah kok. Baiklah, hampir saja aku lupa kalian. Xiaomeng, di grup kita, apa ada proyek luar negeri yang kekurangan orang? Yang gajinya hampir 200.000 rupiah per bulan? Astaga. Gajinya sampai 200.000 per bulan? Iya, kalau kita berdua digabung, 400.000. Setahunnya minimal 5 juta. Wah, hahaha. Kaya. Terima kasih, Presdir Bima, tenang saja. Kami dengan sukarela akan melayani. Iya. Seberat apapun, kami rela. Baik. Xiaomeng, kamu buatkan kontrak sekarang juga. Langsung antar paman dan bibi ke sana. Sayap. Terima kasih Presdir Bima. Terima kasih, Bima. Presdir Bima, Anda memang kejam ya. Mereka bodoh, apa hubungannya dengan aku? Aku kan tidak bilang itu 200.000 mata uang negeri naga. Wahahaha. Istriku, kerja keras begini, sebulan cuma dapat 2.000 rupiah. Bima sialan. Dia berani menipu kita. Besok harus kita habisi. Kerja yang baik. Mau kerja atau tidak? Kaya. Ketua Lembaga Sains Negeri Naga tiba, raksasa properti tiba, Grup LVDI tiba. Profesor Zeng, tokoh sastra terkemuka, tiba. Liu Wanshan dari Akademi Ilmu Naga. Hormat Kepeda Presterban. Wang Jinchi dari Grup Greenland. Hormat Kepeda Presterban. Zhao Jingrui, Gubernur Kota Utara. Hormat kepada Presdir Bima. Xiao Lingtian dari keluarga Xiao Barat. Hormat kepada Presdir Bima. Selamat ulang tahun, Ibuhu. Panjang umur dan sehat selalu. Selamat datang di pesta ulang tahun ibuku. Silakan semua tamu terhormat duduk. Terima kasih, Presdir Bima. Terima kasih Ibuhu. Petit Arta tiba. Peti harta terakhir juga sudah sampai. 2 peti harta sebelumnya, masing-masing mewakili puncak, kekayaan dan kekuasaan. Peti harta yang ini, pasti juga tidak biasa. Aku tebak isinya senjata berat. Presdir Bima. Silakan semua lihat. Surat Sumpah Zetsia Betulistara. Keluarga Liu dari Provinsi Selatan. Keluarga Wang dari Distrik Timur. Keluarga Zhao dari Utara. Keluarga Xiao dari Barat. Keluarga Lin, Fen, dan Yuan. Keluarga Sima, Zuge, dan Duanmu. Siap mati tanpa penyesalan. Bangunlah semuanya. Ternyata 10 keluarga besar itu. Di antara ini, kalau saja ada tempat untuk keluargaku, Lu, alangkah baiknya. Alangkah megahnya perayaan ini. Dengan kembalinya Presdir Bima, legend ini benar-benar akan terbalik. Pertemuan yang menentukan. Langit dan bumi bergema. Hari ini, banyak negara datang memberi informasi. Para orang bijak semuanya hadir, hanya untuk bisa melihat. Sang konglomerat misterius itu sekilas. Raja negara limohon bertemu. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu tua. Semoga berkahnya seluas samudra. Umurnya setinggi gunung. Menteri Negara Chu, membawa Jantung Naga. Mohon bertemu Presdir Bima. Negara Cishi bersedia menyerahkan hadiah negara. Mahkota takdir. Tuan, Raja Negara Li, Menteri Negara Chu, orang terkaya negara Kixi, Song, Ying, dan Guang mohon bertemu. Tidak mau, negara-negara kecil itu tak pantas menemuiku. Baik Tuan. Di sini semuanya adalah negara-negara kuat yang terkemuka. Tidak menemui mereka, membuat mereka marah. Akibatnya mungkin akan sangat serius. Presdir Bima sungguh berani. Enak ya punya pelindung kuat. Hari ini di pesta ulang tahun ibuku ini, aku Abao secara resmi kembali. Selamat datang kembali, Presdir Bima. Selamat datang kembali, Presdir Bima.
Mama, mulai hari ini aku akan melindungimu dengan baik, membuatmu bahagia selamanya. Mama percaya padamu.